Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa dimudahkan segala urusan Anda, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Anda yang telah bermurah hati mensubscribe channel ini dan juga men-share ini. Kemudian semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemudahan dalam langkah dan hidup Anda, dan senantiasa semoga keberuntungan menyertai Anda sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman ya mengenai terapi herbal, dan saya ingin berbagi mengenai soal yang istilahnya dalam masyarakat dikenal dalam istilah salah bantal. Sebenarnya salah bantal itu hanyalah istilah, karena bantal diem aja, kita tidur di atasnya gitu. Yang ada pergerakan adalah diri kita sendiri. Di saat kita tidur, kita berada dalam alam bawah sadar, sehingga pergerakan ke kiri, ke kanan, atau terlentang di atas bantal tadi tentu saja di luar kontrol kita. Mungkin agak menekuk leher kita sehingga ketarik salah satu sisi leher kita, yang namanya kecengklak ya, saya bilang menyebutnya ketegangan yang terjadi akibat pergerakan yang nggak pas. Kemudian kita digerak di posisi yang nggak pas, itu kita bertahan sangat lama. Nah itu besoknya begitu kita bangun, itu leher kita kalau kita gerakan pertama pegal, tapi kalau yang agak parah biasanya sakit, bahkan noleh pun sangat sakit. Yang lebih ekstrim lagi, salah bantal ini atau kecengklak atau tegang urat leher ini kalau parah biasanya sampai membuat kepala kita sakit sebelah. Bahkan kalau kita menoleh, badan kita ikut noleh juga. Itu memang bisa diredakan dengan obat-obatan sakit kepala atau sejenis itu. Cuma nanti begitu pengaruh obatnya, efeknya hilang, ya sakitnya tetap utuh. Dia tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Itu harus kita pijatnya pijat telusur ya, bukan pijat. Sebagian memang setelah ditelusur agak ditekan sedikit, terutama di batas tulang kepala, itu batas dengan leher paling atas. Nah itu ada batas tengkorak kepala paling belakang. Nah itu di situ ditekan. Nah kalau ini pasien ini udah bengkak itu di atasnya sana, sehingga sakit kepalanya udah berhari-hari, dan kecengklak lehernya atau salah bantalnya itu udah lebih dari 2 minggu. Nah ini kemudian ini dipijat gitu, terus kemudian dipijatnya tuh telusurin ke bawah sesuai dengan jaringan urat tadi, kekakuan tadi. Nah dari leher atas dekat telinga itu bergerak turun ke bawah, boleh ke pundak, tergantung yang kaku di sebelah mana, yang paling banyak kakuan itu dia sakit. Nah kemudian itu dari kekakuan, kalau misalnya pundaknya ikut kaku ya di situ kita telusur dari leher paling atas yang dekat rambut itu, batas rambut, terus sampai ke pundak. Tapi dia kalau ketariknya ke arah belikat tengah, itu kita telusur dari batas rambut atas itu bergerak turun ke arah belikat, atau disebutnya centongan ya, tengah itu. Nah ini dilakukan pertama dengan harus perlahan, karena ini kakunya luar biasa. Perlahan, kalau misalnya kita telusur atau kita tekannya agak kenceng, masih pertama itu dia akan ngerasakan sakit, rasanya kepala, kata dia kepalanya kayak mau pecah begitu ya, kayak mau meledak. Ini karena dia udah parah, jadi ditekan dengan satu jari pun, kemudian ditelusur diurut ke bawah, itu pun dia udah
aduh-aduhannya udah ini ya, ada nggak ini bertubi-tubi gitu. Jadi yang namanya istilah salah bantal ini adalah ketegangan, kekakuan yang terjadi akibat tata letak kita, pergeseran miring ke kanan ke kiri ataupun celentang, itu area lehernya itu tidak pas di atas bantal tadi. Nah kemudian untuk memulihkannya itu dia tidak akan sembuh, bisa malah ketarik. Nah itu nantinya menjadi urat yang ketarik, tapi bukan saraf kejepit ya, tapi urat yang ketarik, kekakuannya semakin lama semakin parah, dan itu dia butuh orang yang bisa memijat dengan pijat telusur, yang area itu memang harus berhati-hati mijatnya, dan itu nggak boleh ditekan sekeras-kerasnya karena area leher ini banyak simpul-simpul urat, simpul pembuluh darah, terus kemudian jaringan otot, jaringan urat saraf, dan lain dan sebagainya. Di samping leher itu ada 7 ruas tulang leher, yang sebelah atas itu adalah C1, dekat di atasnya lagi C1 ada saraf batang otak. Semakin ke bawah itu C2, C3, C4, C5, C6, C7 itu udah ada di area pundak, hampir sejajar di wilayah itu. Nah itu dipijat itu berulang-ulang, tapi kalau parah biasanya ketegangannya sampai ke kepala pun sakitnya nggak hilang-hilang. Itu saya menggunakan air panas untuk menyembuhkan atau menghilangkannya. Nah, kalau istilah kecengklak atau ketarik, tegang urat leher ini, kalau misalnya susah disembuhkan dengan begini, dengan cara pijat ini, terakhir itu dikompres pakai handuk yang dengan serat yang kasar, tapi direndam terlebih dahulu dengan air hangat. Itu nggak pakai berulang-ulang. Nah kalau yang ketegangan urat leher ini, salah bantal ini, umumnya dilakukan dengan sekali pijat plus tambah terapi kompres, petal, terus kemudian tekan ya. Petal-petal itu sebenarnya ditekan, tapi tekannya itu menggunakan handuk yang hangat. Itu sekali aja beres gitu, jadi nggak pakai berulang-ulang kali gitu. Jadi sekali kita datang, kita benerin, kita lenturin dulu. Jadi kekakuan itulah yang membuat leher jadi sakit, noleh jadi sakit, nunduk juga sakit gitu. Terus kemudian apalagi ngedangak itu, ngelihat ke atas, itu juga sakit. Nah kalau misalnya masih di leher saja itu sih mudah, tapi biasanya sudah ke arah kepala, mulai melewati telinga itu, samping itu sampai ke pelipis dekat mata yang sebelah kiri. Nah seperti yang dia rasakan ini, dia ngerasa mual juga karena sakit kepalanya udah dari berhari-hari yang lalu akibat ketarik di leher gitu. Nah ini salah bantal tidak terjadi pada orang yang hipertensi saja, orang yang darah rendah pun banyak. Tapi salah bantal pada umumnya bukan disebabkan oleh hipertensi, bukan disebabkan karena kolesterol tinggi, bukan juga disebabkan oleh trigliserid yang tinggi atau minyak darah terlalu tinggi. Itu biasanya ada dalam pernya kalau kita tensi ya. Salah bantal ini orang darah rendah pun ya tetap kena juga gitu kalau dia posisi tidurnya nggak pas, bergeser-geser di saat dia tidur, dan dia tidak pas naruh lehernya di bantal tadi ya, itu mengakibatkan tertarik urat penyangga tulang kepala dan juga jaringan sampai ke pundak dan melikat belakang. Nah, kalau sudah lentur, dia noleh lagi ke kiri ke kanan, itu udah enteng, udah nggak ada yang nyangkut. Dan sakit kepala itu dengan sendirinya kalau sudah lentur leher tadi yang tegang tadi, yang
salah bantal itu ya dia sembuh biasa. Makanya salah bantal ini nggak harus makan obat, karena sakit kepalanya disebabkan karena kekakuan di urat lehernya, sehingga sirkulasi darah yang ke jaringan kepala ke bagian otak pun jadi terganggu, sakitlah dia kepalanya, tegang dia di area itu harus dilenturin aja. Caranya begitu cara menyembuhkannya, dan ini udah yang sudah ratusan orang ya mengalami begini, tapi banyak juga laki-laki, ada juga anak-anak gitu. Jadi penyakit seperti ketegangan urat ini di sebelah sisi leher itu diderita oleh anak yang belasan tahun pun ada, orang dewasa juga banyak, orang tua juga nggak sedikit gitu. Dan itu penyembuhannya sebenarnya simple. Yang penting pemijatnya minimal dia paham anatomi tubuh, jaringan mana, karena di situ ada kelenjar getah bening, di situ juga ada kelenjar tiroid, di situ juga ada kelenjar liur. Nah, jadi kalau paham anatomi, apalagi yang lebih bagus dia juga paham ilmu patologi, anatomi tubuh, dia ngerti patologi, ilmu tentang penyakit. Jadi dia bisa tentukan kekakuan leher itu kan yang menyebabkan dia mengalami gerakan yang sakit di kepala, dan kemudian kepalanya ikut sakit juga. Nah, itu kesembuhannya caranya ya dipijat gini, atau ditambah dengan sedikit terapi yang tadi berupa kompres, petal, pijat dengan handuk yang hangat ya. Itu sekali saja, seperti yang saya katakan tadi, itu sekali saja sih model begini. Ini pemijatan ini sakit karena salah bantal lehernya, kepalanya itu sembuh. Beda lagi dengan vertigo yang sudah bertahun-tahun, karena vertigo itu biasanya kena di sisi kanan kiri, mual, enek, bahkan sampai mau muntah. Jadi demikian ya uraian saya tentang penyakit yang disebut oleh sebagian atau yang dikenal oleh sebagian masyarakat kita istilah salah bantal. Itu bisa disebutnya istilah pengobatan tradisional itu adalah kecengklak, terus kemudian ketarik dan kaku pada urat-urat lehernya yang terjadi pada saat kita tidur malam. Jadi sampai di sini dulu video ini, semoga mudah dipahamin, dan mana-mana yang kurang jelas boleh Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.